Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ferit Kanahaya dengan NPM akhir 0129. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang analisis gigi campuran Moyer sebagai tugas ortodonti dari blok TKGO. Sebelum masuk ke langkah-langkahnya, kita perlu paham dulu apa itu analisis gigi campuran Moyers. Analisis gigi campuran Moyers adalah sebuah metode untuk memprediksi atau memperkirakan berapa besar ruang yang nantinya akan dibutuhkan oleh gigi kaninus dan premolar permanen, yaitu gigi C, P1, dan P2 yang saat ini belum tumbuh. Prediksi ini dilakukan berdasarkan ukuran gigi yang sudah ada di dalam mulut, yaitu keempat gigi incisivus permanen rahang bawah. Nah, mengapa kita perlu melakukan analisis ini? Ada 4 tujuan utama, yaitu yang pertama, untuk menentukan apakah akan terjadi crowding alias gigi berjejal ataupun spacing alias ada celah berlebih pada saat gigi permanen tumbuh nanti. Yang kedua, membantu kita membuat keputusan perawatan dini yang tepat, seperti serial extraction, pemasangan space maintainer, atau cukup dengan observasi. Ketiga, membuat rencana perawatan yang terukur dan berbasis data, bukan hanya perkiraan semata. Dan yang keempat, membantu kita berkomunikasi lebih efektif dengan pasien dan orang tua pasien mengenai kondisi gigi anak mereka. Jadi intinya, analisis ini memberi kita gambaran ke depan tentang kondisi gigi anak sebelum gigi permanennya tumbuh. Lalu, apa yang mendasari metode Moyers ini secara ilmiah? Dasar ilmiahnya adalah adanya korelasi linear yang tinggi antara ukuran gigi yang sudah tumbuh dengan ukuran gigi yang belum tumbuh. Artinya, dari gigi yang sudah bisa kita ukur, kita bisa memperkirakan ukuran gigi lain yang masih tersembunyi. Dan hal ini sudah diformulasikan ke dalam tabel probabilitas yang sistematis. Adapun kelebihan dari metode Moyers yaitu sistematis dan objektif. Di metode ini ada langkah-langkah yang jelas dan terstandarisasi, lalu tidak memerlukan radiografi khusus, yakni cukup dengan model studi dan kaliper. Dan juga efisiensi waktu serta aplikabilitas luas. Namun, metode Moyers ini juga terdapat keterbatasannya. Antara lain, bias populasi, yakni tabel Moyers itu dibuat berdasarkan populasi kulit putih Amerika Utara, sehingga kurang representatif untuk ras atau etnis lain, termasuk populasi Asia. Namun, sudah ada beberapa penelitian atau studi yang merancang kembali dan menyesuaikan dengan populasi Asia. Dan yang kedua itu keterbatasannya adalah hanya 2 dimensi. Jadi analisis ini tidak mempertimbangkan tinggi mahkota gigi atau ketebalan labiolingual. Sekarang, apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan analisis ini? Ada 3 hal, yakni yang pertama adalah Bowley gauge atau kaliper. Ini adalah alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur lebar gigi secara presisi dalam satuan milimeter. Lalu ada model studi gips, yaitu cetakan gigi pasien yang dibuat dari bahan gips. Dan yang ketiga adalah tabel probabilitas Moyers. Tabel ini yang akan kita gunakan untuk mencocokkan hasil pengukuran dengan prediksi ukuran gigi yang belum tumbuh. Baik, langkah pertama dalam analisis Moyers adalah mengukur keempat gigi incisivus permanen mandibula. Nah, mengapa harus incisivus mandibula atau rahang bawah? Itu ada 4 alasan, yakni erupsinya paling awal. Jadi gigi ini sudah tersedia untuk diukur lebih dulu daripada gigi lain. Selain itu juga mudah diukur karena posisinya di depan dan relatif rata, sehingga memudahkan penempatan kaliper. Lalu nilai prediktifnya tinggi, yang mana hubungan antara ukuran incisivus rahang bawah dengan gigi posterior itu sudah terbukti kuat secara statistik. Dan juga ukuran incisivus rahang bawah ini tidak terlalu bervariasi, tidak seperti incisivus rahang atas yang variasi ukurannya lebih besar. Nah, untuk langkah pengukurannya itu,
Yang kita ukur adalah lebar mesiodistal maksimum, yaitu jarak terlebar dari permukaan mesial ke permukaan distal mahkota gigi. Untuk posisi kalipernya, ujung kaliper diletakkan tegak lurus pada titik kontak anatomi paling cembung di sisi mesial dan distal. Pengukuran dilakukan sejajar dengan bidang oklusal atau bidang kunyas supaya hasilnya akurat. Setelah keempat insisifus diukur masing-masing, langkah berikutnya adalah menjumlahkan hasilnya menggunakan rumus total wide, yaitu lebar mesiodistal gigi 31, 32, 41, dan 42 dijumlahkan. Contohnya itu jika masing-masing gigi berukuran 5,5 mm, 6 mm, 5,5 mm, dan 6 mm, maka total wide-nya adalah 23 mm. Nah, angka tersebutlah yang akan kita pakai di langkah selanjutnya untuk membaca tabel probabilitas. Namun di sini ada catatan penting, yakni jika salah satu gigi insisifus bawah mengalami anomali bentuk, belum erupsi atau rusak akibat karies besar, maka akurasi pengukurannya bisa terganggu. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita perlu menggunakan metode lain sebagai pelengkap, misalnya dengan bantuan radiografi interproksimal. Setelah kita mengetahui total lebar insisifus, langkah berikutnya adalah mengukur space available atau ruang yang tersedia di dalam lengkung rahang. Space available adalah panjang lengkung rahang yang tersisa dari sisi distal insisifus lateral permanen hingga ke sisi mesial molar pertama permanen. Inilah ruang yang tersedia untuk ditempati oleh gigi caninus, premolar 1 dan premolar 2 permanen. Untuk prosedur pengukurannya itu dilakukan per kuadran. Jadi ada 4 kuadran, yakni kanan atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Langkah yang pertama, ambil nilai total lebar 4 insisifus bawah yang sudah dihitung pada langkah sebelumnya. Lalu, simulasi posisi ideal insisifus, yakni dengan cara atur kaliper sebesar setengah dari total lebar insisifus. Letakkan ujung kaliper di titik midline rahang pada model gips, lalu tarik ke arah posterior dan buat tanda dengan pensil. Titik ini akan mewakili batas distal insisifus lateral jika posisinya sudah rapi dan ideal. Lalu langkah yang ketiga, ukur jarak dari tanda pensil tadi hingga ke permukaan mesial molar pertama permanen. Gunakan kaliper atau kawat kuningan yang mengikuti kontur lengkung rahang. Angka inilah yang menjadi nilai space available untuk kuadran tersebut. Lakukan langkah ini untuk semua 4 kuadran. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling khas dari metode Moyers, yaitu penggunaan tabel probabilitas. Untuk isi tabelnya itu ada di bagian baris atas atau header, itu menunjukkan total lebar insisifus mandibula dari 19,5 mm sampai 27 mm. Lalu di kolom kiri itu menunjukkan tingkat kepercayaan statistik dari 5% hingga 90%. Nah, standar klinis yang digunakan adalah 75%. Karena level 75% itu artinya kita memilih prediksi yang setidaknya tepat pada 75 dari 100 pasien, tidak terlalu konservatif dan juga tidak terlalu agresif. Lalu isi tabelnya juga terdapat nilai di dalam tabelnya. Ini merupakan prediksi lebar gabungan caninus, premolar 1 dan premolar 2 untuk satu kuadran rahang dalam milimeter. Nah, untuk cara membaca tabelnya, langkah pertama adalah cari kolom yang sesuai dengan nilai total insisifus mandibula yang sudah kita hitung tadi. Lalu langkah keduanya, tarik garis ke bawah hingga memotong baris probabilitas 75%. Setelah itu, angka pada titik temu itu adalah prediksi total lebar dari caninus, premolar 1 dan premolar 2 untuk satu kuadran rahang. Nah, di sini juga ada 2 tabel terpisah. Tabel A yang atas itu untuk mandibula, sementara untuk tabel B yang di bawah itu untuk maksila. Masing-masing memiliki data untuk laki-laki dan perempuan secara terpisah.
Selanjutnya adalah prediksi caninus dan premolar. Ada dua cara untuk memprediksi lebar gabungan caninus, premolar 1 dan premolar 2 itu dengan metode panjang atau long method dan metode singkat atau short method. Untuk long method ini lebih akurat karena mempertimbangkan sexual dimorphism atau perbedaan ukuran gigi antara laki-laki dan perempuan. Karena gigi laki-laki itu cenderung lebih besar, tabel pun dibedakan per jenis kelamin. Langkah-langkahnya, ukur total lebar incisivus mandibula dengan Molly gauge. Lalu cari angka itu di kolom atas tabel. Pilih tabel A untuk mandibula atau tabel B untuk maksila, sesuaikan dengan jenis kelamin pasien. Lalu baca nilai prediksi gabungan C, P1 dan P2 pada baris probabilitas 75%. Contohnya, laki-laki dengan total lebar incisivus 22 mm. Nah, dari tabel A itu mandibulanya, prediksi lebar C P1 P2 persisinya itu adalah 21,4 mm. Untuk tabel yang digunakan bisa tabel probabilitas ini. Selanjutnya adalah short method. Ini adalah metode singkat yang lebih cepat, tapi kurang presisi karena tidak mempertimbangkan jenis kelamin pasien. Rumusnya sederhana, untuk mandibula itu, rumusnya total lebar incisivus dibagi 2 ditambah 10,5 mm. Lalu untuk maksila itu total lebar incisivus dibagi 2, namun ditambahnya 11 mm. Contohnya, apabila seorang pasien memiliki total lebar incisivus adalah 20,22 mm, maka pengukuran mandibulanya itu 22 bagi 2 ditambah 10,5 dihasilkan 21,5 mm. Sementara maksilanya 22 bagi 2 ditambah 11 dihasilkan 22 mm. Nah, short method ini bisa digunakan saat kita butuh hasil cepat di lapangan. Namun sebaiknya dikonfirmasi dengan long method untuk keputusan klinis yang lebih penting. Nah, setelah kita punya semua data yang dibutuhkan, kita bisa menghitung diskrepansi ruang atau space discrepancy, yaitu selisih antara ruang yang tersedia dengan ruang yang dibutuhkan. Untuk rumus utamanya adalah diskrepansi ruang dihasilkan dari total space available atau TSA dikurang total space required atau TSR. Nah, adapun interpretasi hasilnya, apabila hasilnya positif, maka itu berarti spacing, yang mana ruang tersedia lebih besar daripada ruang yang dibutuhkan, sehingga ada kelebihan ruang. Kalau hasilnya negatif, itu berarti crowding, yang mana ruang tersedia lebih kecil daripada ruang yang dibutuhkan, sehingga kekurangan ruang. Nah, apabila hasilnya 0, maka itu artinya seimbang, yang mana ruang tersedia sama dengan ruang dibutuhkan, sehingga tidak ada masalah untuk pasien dengan hasil interpretasi 0. Nah, apa saja komponen yang membentuk total space required atau TSR yang kita bahas tadi? Ada 3 komponen utama. Yang pertama ada incisor width, yaitu jumlah lebar incisivus yang kita ukur tadi. Ini dibutuhkan untuk rahang atas maupun rahang bawah. Yang kedua ada width of caninus, premolar 1 dan premolar 2, yaitu hasil prediksi dari tabel probabilitas Moyers atau short method per kuadran. Dan yang ketiga, penyesuaian relasi molar, yaitu estimasi ruang tambahan yang dibutuhkan untuk mencapai oklusi kelas 1. Ini nilainya bisa plus atau minus tergantung kondisi awal. Nah, adapun faktor late mesial shift, yakni jika molar pertama permanen berada dalam relasi end-to-end atau yang disebut flush terminal plane, maka dibutuhkan sekitar 3,5 mm ruang tambahan agar relasi molar bisa bergeser menjadi oklusi kelas 1. Ruang ini bisa didapat secara alami melalui 3 mekanisme. Yang pertama, late mesial shift molar pertama mandibula.
yang mana rahang bawah bergeser sekitar 3,5 mm lebih maju dibanding rahang atas. Yang kedua, pertumbuhan ke depan mandibula yang lebih besar dari maksila, yang mana pertumbuhan mandibula ini harus minimalnya 3,5 mm lebih besar daripada maksila. Yang ketiga, kombinasi antara keduanya, yakni penyesuaian dental dan pertumbuhan skeletal diferensial. Adapun contoh kasus dari ilustrasi Moyers, ini terdapat di e-booknya. Pada lengkung mandibula kasus contoh, total ruang yang dibutuhkan adalah 64,5 mm, sedangkan ruang yang tersedia hanya 57,7 mm. Maka terjadi diskrepansi sebesar 6,8 mm, artinya kekurangan ruang atau crowding yang sulit dipenuhi hanya melalui pertambahan panjang lengkung, bahkan jika koreksi molar dilakukan semata-mata melalui pergerakan gigi maksila. Nah, pada lengkung maksila, kasus yang sama itu ruang tersedianya adalah 67,4 mm, sementara ruang yang dibutuhkan adalah 71,5 mm. Nah, namun pergerakan molar maksila ke arah distal masih dapat menyediakan cukup ruang untuk mengoreksi relasi molar, overjet, dan overbite. Baik, kita sudah sampai di tahap akhir, yaitu interpretasi hasil. Nah, berdasarkan hasil analisis, ada 3 kemungkinan kondisi, yakni apabila space available sama dengan atau sama besar dengan space required, maka seimbang atau normal, jadi tidak ada masalah, cukup pasiennya diobservasi. Kondisi kedua adalah apabila space available lebih besar daripada space required, artinya terjadi spacing, ada ruang berlebih yang perlu dievaluasi. Kondisi ketiga adalah apabila space available lebih kecil dari space required, akan terjadi crowding, yang mana ada kekurangan ruang dan perlu ada tindakan. Adapun pilihan perawatan berdasarkan tingkat besarnya atau kekurangan ruang. Apabila kondisi kekurangan ringan itu kurang dari 2 mm, itu cukup diobservasi dan juga ekspansi lengkung minor. Lalu untuk kondisi kekurangan sedang, yaitu sebesar 2-5 mm, tindakannya bisa dengan space maintainer, space regaining, dan juga ekspansi lengkung. Lalu apabila kekurangan berat, yakni lebih dari 5 mm, maka tindakannya adalah serial extraction, perawatan ortodonti aktif atau interseptif. Lalu kondisi terakhir adalah apabila pasien kelebihan ruang, maka tindakannya adalah dengan pemantauan serta evaluasi kebutuhan penutupan ruang. Baik, untuk merangkum, jadi analisis Moyers ini adalah alat yang sangat berguna dalam membantu dokter gigi memprediksi kondisi lengkung gigi anak di masa depan sebelum gigi permanennya tumbuh. Dengan berbekal model studi, kaliper, dan tabel Moyers, kita bisa membuat keputusan klinis yang lebih terukur dan berbasis data, namun juga tetap mempertimbangkan keterbatasan yang tadi sempat saya bahas. Baik, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.